Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Nostiawan. Saya akan membacakan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu interaksi antara negara dalam bentuk jual beli barang maupun jasa atas dasar kesepakatan bersama. Kerjasama internasional dalam bidang perdagangan antar negara bukanlah hal yang baru. Kegiatan ekonomi ini telah ada sejak abad pertengahan. Kerjasama ekonomi antar negara tersebut meliputi 3 bentuk hubungan, diantaranya adalah pertukaran. 1. Pertukaran hasil output, bisa berupa hasil bumi atau manufaktur dari sebuah negara dengan negara lain, atau yang dikenal dengan perdagangan internasional. Yang kedua, hubungan internasional dalam bentuk hutang piutang antar negara. Ketiga, pertukaran atau aliran sarana produksi. Dan tujuan dari perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP, atau total nilai produksi barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun. Kegiatan perdagangan internasional akan menimbulkan dampak dapat dirasakan dari segi kepentingan ekonomi, sosial, dan politik, membantu mendorong kemampuan industrialisasi, globalisasi, transportasi, dan hadirnya perusahaan-perusahaan multinasional. Selanjutnya, ada beberapa jenis perdagangan internasional, diantaranya 1. Ekspor dan impor. Ekspor dan impor adalah bentuk perdagangan internasional yang paling sering dilakukan. Ada 2 cara untuk melakukan ekspor, yaitu ekspor biasa melalui ketentuan yang berlaku dan ekspor tanpa LC. Barang boleh dikirim melalui izin Departemen Perdagangan. Yang kedua, barter. Barter atau penukaran barang dengan barang masih sering dilakukan dalam perdagangan internasional. Jenis meliputi direct barter, switch barter, counter pause, dan baby pack barter. Manfaat perdagangan internasional: setiap negara yang melakukan perdagangan internasional akan mendapatkan manfaat dari negara tersebut, diantaranya 1. Mendatangkan devisa. Dengan perdagangan internasional, devisa sebuah negara akan tumbuh besar, terutama bagi eksportir dan produsen. Kenaikan sisi ekspor juga akan tumbuh dari sisi produksi atau volume yang berakibat pada tersedianya kesempatan kerja atau kesempatan kerja baru. Dengan perdagangan internasional terjadi transfer barang yang diikuti oleh masuknya modal ke dalam negeri. 2. Meningkatkan hubungan persahabatan. Perdagangan antara negara dapat mewujudkan hubungan persahabatan. Jika hubungan terjalin dengan baik, maka dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 3. Kebutuhan tercukupi. Suatu negara yang masuk kekurangan dalam produksi suatu barang. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang neraca. Pencatatan secara sistematis semua interaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dan penduduk negara lain yang menimbulkan pembayaran antar negara dalam jangka waktu yang tertentu, biasanya 1 tahun. Suatu neraca pembayaran
Dikatakan surplus apabila terdapat kelebihan dana dan perdagangan dan investasi dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang dibayarkan kepada negara lain. Akibatnya terjadi suatu apresiasi nilai mata uang negara tersebut terhadap nilai mata uang negara lain. Apa itu neraca pembayaran? Secara singkat dapat dikatakan neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antar penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Penghitungan neraca pembayaran, hal yang paling utama dalam menghitungkan neraca pembayaran adalah keseimbangan antar arus masuk dan arus keluar. Jadi ketika seluruh komponen dalam arus masuk dan arus keluar dijumlahkan, nilainya harus 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto Hidayatullah. Saya akan mempresentasikan pasar valuta asing. Valuta asing atau falas merupakan pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lain. Contohnya, seseorang dapat menukar dolar Amerika Serikat dengan euro atau juga rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Namun, mata uang kuliah yang akan ditukar akan memiliki rate tersendiri. Misalnya, 1 dolar Amerika Serikat akan sama dengan 14.000, maka seseorang dapat menukar uang dolar Amerika Serikat dengan konversi rate yang sudah ditetapkan. Valuta asing dapat terjadi di pasar valuta asing, juga dikenal sebagai pasar falas. Pasar falas merupakan tempat pertukaran berbagai macam mata uang yang berbeda. Tentunya rate atau harga valuta asing yang berdasarkan kurs. Kurs merupakan harga mata uang yang akan ditukar dengan mata uang lainnya yang berlaku di suatu negara. Sistem valuta asing yang berlaku saat ini: 1. Sistem kurs bebas floating. Sistem kurs bebas artinya pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Misalnya Anda akan belanja di sebuah marketplace terbesar di dunia. Marketplace tersebut hanya menerima mata uang dolar. Kita hanya menggunakan mata uang rupiah, harus menukarnya terlebih dahulu dengan dolar melalui website marketplace tersebut. Penetapan kurs yang ada di marketplace tersebut tidak akan ikut campur dari pemerintah negara tempat tinggal Anda, sehingga kurs yang ada di marketplace itu disebut dengan kurs bebas. Kurs dalam marketplace juga bisa berubah sewaktu-waktu karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. 2. Sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap ini ada campur tangan dari pemerintah negara tempat tinggal, dan sistem kurs juga ditetapkan oleh bank sentral yang secara aktif terlihat dalam transaksi falas. Dengan ditetapkan oleh pemerintah, maka ketika ingin menukar uang di bank dengan bank yang lainnya, maka kursnya sama. Kemudian pihak bank juga bisa mengubah kurs sendiri. Sebab keterkaitan dengan pemerintah kita juga, jika pihak bank menyimpang dan tidak memenuhi standar, maka akan diberi sanksi. 3. Sistem kurs terkendali atau terkontrol. Untuk sistem yang ketiga ini, pemerintah atau pihak bank menyimpang dan tidak memenuhi standar, maka akan diberi sanksi. 3. Sistem kurs terkendali atau terkontrol. Untuk sistem
yang ketiga ini, pemerintah atau pihak bank mempunyai kekuasaan dalam menentukan nilai alokasi pemakaian valuta asing yang tersedia, sehingga pasar falas akan tetap stabil dan tidak akan terjadinya banyak inflasi. Sistem ini sangat berguna dalam memantau ketersediaan valuta asing dalam perdagangan, kegiatan ekspor dan impor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas sedikit tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai persaingan penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan standar bunga pinjaman, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ekspansi adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter kontraktif, suatu kebijakan dalam rangka jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.